para sahabat beriman semua, semoga dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas sedikit pertanyaan dari para pemirsa ya. Dari Ibu Devi di Perdatamu, dekat nih, Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bertanya mengenai anak saya yang masih berusia belum 2 tahun. Anak saya ini sering menderita panas badannya, sering sekali, dan kebanyakan panas itu di daerah kepala. Dan kadang-kadang kalau diberi ASI suka menolak dan sering muntah. Dan hingga sampai saat ini badannya menjadi kurus. Saya khawatir dengan kondisi anak saya ini Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Demikian Pak Ustadz, ini dari Ibu Devi menanyakan tentang anaknya yang belum berusia 2 tahun. Kira-kira bagaimana menurut Pak Ustadz ini? Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mencoba menjawab pertanyaan panas di kepala, kemudian muntah, balita ini Pak, balita diberikan ya, ASI ya. kemudian tidak mau netek ya, minum ASI, ya. Air susu ibu itu kenapa? Ya. Ini bagi ibu-ibu sangat banyak sekali. Nah, ini belum pernah terjawab ya, belum pernah terjawab. Paling si adik dikasih obat agar mau makan, demam dikasih obat demam. Apa paracetamol atau Saya akan mengurut tentang penyakit ini yang sebenarnya bisa dipelajari. Kalau kepala panas, betul, kemudian muntah. Kepala panas itu jelas di kepala, kemudian muntah itu ada di ulu hati. Iya, ulu hati. Kemudian tidak mau netek, tidak mau menyusui si adik ini. Saya akan menceritakan secara akhlak. Jadi kalau kepalanya si adik bayi ini ya, dia itu panas, berarti si ibunya atau ayahnya, ya ini tinggal memilih nanti, ibu atau ayahnya ini dalam kondisi memikirkan suatu masalah dan kecenderungan emosi. Ibu atau ayahnya ini memikirkan suatu masalah di mana dia sendiri mikir nggak ketemu-ketemu tapi adanya jengkel. Nah ini bisa ada si adik itu kepalanya panas, jadi dipegang tuh kok kepalanya panas ya, tengkuk sini panas, leher panas, tapi pada waktu di ulu hati enggak mamanya. Itu kepala panas. Jadi si ibunya si adik atau ayahnya si adik ini dalam kondisi dia melakukan, ada suatu masalah yang dia pikirkan, dia nggak ketemu solusinya tapi jengkel aja. Itu solusinya yaitu mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan harus kembali masalah itu dengan siapa. Kalau ayahnya itu bisa aja, si ayahnya si adik bisa aja, kalau ayahnya bekerja ya bisa dengan persoalan dengan pimpinannya yang dia sendiri itu judek, nggak bisa cari solusinya. Itu kalau ayahnya, karena ayahnya bekerja. Kalau ibunya rata-rata kan si adik umur segitu kan biasanya rata-rata ibunya di rumah. Nah kalau ibunya di rumah ini ngurut nih cara berpikir yang real sebenarnya. Ini bukan goib-goiban, ini real aja sebenarnya. Ya real. Yang biasa saya ajari terjadi. Berpikir real aja. Islam itu real sebenarnya. Jadi gak goib-goiban ini, yang gak goib-goiban ini yang real aja. Ya. Yang real, jadi yang real itu semuanya saudara-saudara saya itu boleh mendengarkan. Jadi yang real, kepala panas jangan dibaca-bacain, ya percuma nanti ya. Karena akhlak kok dibaca-bacain ya. Dia ada pikiran yang menjadikan yang dia pikirkan itu jengkel. Ini bisa ibunya, bisa ayahnya. Nah kemudian ditelusuri, benar enggak si adik panas ini sebelumnya si ibu atau si ayah itu ada yang memikirkan suatu masalah. Itu aja kuncinya. Kalau memang betul, nah kemudian kalau memang betul kembali ke jalan Allah. Kalau memang itu berhubungan dengan pekerjaan ya sudahlah, maafkan pimpinannya atau gimana, namanya pimpinan kan begitu ya. Nggak mau disalahkan, biasa, nggak cuma di masalah di pekerjaan. Anaknya ASI, itu kalau diberi muntah gitu, ASI atau mutah yang nggak minum tapi kok mutah, nah ini kan harus dikasih tahu, harus dimengerti maksud saya. Jadi kalau anak itu bisa mutah berarti orang tuanya, nah ini berarti orang tua si adik, entah itu ibunya atau ayahnya, itu kalau dikasih tahu sama orang tuanya atau neneknya atau kakeknya si
adik bayi ini biasanya membantah. Jadi membantah. Nah, itu nanti si adik ini akan mutah. Siapapun orangnya, walaupun dia sholatnya tertib, kalau anaknya mutah ya senyum aja. Berarti dia memang kalau dikasih tahu sama orang tuanya membantah. Membantah, ya. Sama kalau dia sholat ya hitung-hitungan aja sendiri ya. Betul. Silahkan berhitung sendiri kalau memang ingin masuk surga harus dihitung, harus tahu betulan ya. Dia tipe membantah atau enggak, walaupun dia sholat. Monggo silahkan dihitung. Kadang-kadang kan alasan mereka itu karena tidak sependapat dengan orang tuanya. Nah itu gimana sebenarnya? Ya kan tinggal, ya kalau menurut saya ya tinggal dipikirkan. Tapi kalau memang mau ya si orang tua harus mendengarkan. Kalau memang mutah, dengarkan aja. Nggak usah dilawan. Nah itu jelas tuh kalau mutah. Kemudian kalau tidak mau ASI nah, ya. Ini tidak mau ini dengan mutah hampir mirip sebenarnya. Mirip ya. Adik kecil itu memang itu kayak cara Allah untuk mengingatkan si orang tuanya. Kalau tadi itu diberi nasihat itu ngelawan. Kalau si adik itu nggak mau minum ASI, ya. Ada hampir sama tapi beda dikit. Kalau mutah itu si orang tuanya membantah omongan Orang kakek tuanya, neneknya. ya. Kalau yang tidak mau minum ASI ini tidak mau menerima secara hati. Berarti sudah masuk ke anak ini kecil sudah, itu? Sudah. Sifatnya orang tuanya sudah masuk. Jadi tidak mau nerima sebenarnya. Sudah terlihat di situ, Pak Sudah Ustadz, terlihat. Itu si anak itu maunya ditetai, nggak mau, mulutnya itu keluar aja nggak mau. Nah itulah cara Allah sebenarnya. Jadi siapapun ibu-ibu yang dulu mengalami itu insya Allah sama. Jadi diberi masukan itu sebenarnya hatinya menolak. Hatinya menolak dan itu sudah dijawab oleh si adik. Kalau dia diasihin nggak mau dia. Berarti itu nangis, sudah ada bibit-bibit, benih-benih sifat dari orang tuanya yang masuk ke anaknya sendiri gitu Pak. Itu iya. Dan itu besok juga sama si anaknya itu besok sama orang tuanya ya. Nolak juga gitu. Sama insya Allah. Jadi ya sama aja sebenarnya. Tinggal gimana caranya itu menyelesaikan. Cara menyelesaikan itu, nah itulah adanya musyawarah. Dibikin di situ gitu loh. Nah ini namanya ku anfusakum wa alikum naro. Itu harus dibuktiin, maksudnya dipraktekin. Jangan hanya cuma memberikan ini, enggak dipraktekin. Jadi keluarga kita itu mau enggak masuk surga itu betul-betul harus dipraktekin di situ. Jangan hanya sekedar cerita, enggak dipraktekin sehingga tuh si ini nih anakmu gini kenapa? Nah, ini orang tua harus mikir juga. Kalau orang tua itu hanya ngerepotin ke anaknya sampai ke arah cucunya, ya ini harus berpikir juga semuanya. Si anaknya juga sama, kenapa nggak nurut ya harus ikut berpikir juga. Sehingga di situ itu ketemu salah satunya dengan syarat-syarat, istilahnya syarat-syarat yang memang harus harus dijaga oleh semuanya dari mulai si anak sampai ke orang tuanya itu. Anak itu maksudnya anak sudah punya anak itu dengan orang tuanya itu harus dijaga beneran. Dijaga bahwasanya keluarga itu betul-betul harus dijaga dari api neraka itu maksudnya. Jadi dari perbuatan-perbuatan buruknya kira-kira. Iya, memang. Iya, makanya ku anfusakum wa ahlikum naro itu memang harus dipraktekkan. Nggak bisa hanya cuma sekedar saya sebagai pemimpin harus ngasih, nggak semua sebenarnya dikumpulkan beneran. Jadi kalau memang anaknya yang susah dikasih tahu, kamu harus belajar. Ini jadi nggak saling menyalahkan, tahu anak disalahin terus ya nggak boleh juga. Betul Pak. Kan gitu. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwasanya ada bibit-bibit penolakan itu sudah mulai masuk pada si adik yang kecil. Berarti kalau orang-orang bilang itu kan penyakit itu ada karena penyakit turunan gitu Pak. Penyakit panas ini bisa jadi penyakit turunan juga kan? Ya sebenarnya yang nurun itu kan sifatnya. Sifat buruknya ya Pak Ustadz ya. Jadi sifatnya. Jadi kayak umpamanya orang kena ayahnya kena gula, anaknya kena gula. Dia bilang itu turunan. Kalau saya nggak bukan pernah turunan, penyakit turunan. Sifatnya yang menurun dan sama. Gitu, sifatnya yang nurun dan sama. Jadi ada juga anaknya nggak kena gula, kenapa coba?
Jangan bilang penyakitnya seneng sama dia kan gitu ya. Berani soalnya saya itu bertaruh berani kok sifat yang kena gula dengan si anak yang kena gula itu sama. Sama. Ada yang lain yang nggak kena gula nggak sama. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak ada penyakit karena turunan. Itu yang pasti Pak Ustadz. Sebenarnya penyakit turunan itu ada karena dari saudara kita ilmu kedokteran. Karena beliau kan nggak ngerti tentang akhlak, memang nggak bisa. Iya. Jadi kayak penyakit itu begitu, kayak umpamanya teman-teman kita dokter, dia nggak akan ngerti namanya penyakit dari sihir, ya nggak ngerti. Kalau penyakit turunan ada dari sisi akhlak. Kan gitu ini. Iya. Penyakit turunan ada dari sisi akhlak. Maksudnya gimana? Ya akhlaknya sama itu, orang tuanya dengan anak yang sakit itu. Dan itu bisa dirubah Pak Ustadz ya? Kalau orangnya mau ya alhamdulillah, yang sering saya tangani alhamdulillah banyak sembuhnya. Kayak umpamanya gula, umur berapa kena gula? Umur 35. Gampang menebaknya. Kamu dulu sering ayal-ayalan sama orang tuamu. Dia pasti jawab, iya betul. Nah kan gitu. Kamu merasa benar, iya. Kamu kalau dulu minta ini sama orang tua, kemudian nyuruh orang tuamu begini, kamu sering begini, iya benar. Nah itu kan ketemu. Orang tuanya nggak ada kena gula, dia kena gula. Kakeknya, neneknya nggak ada kena gula, dia kena gula. Dari mana itu? Kan nggak turunan. Tapi teman-teman yang lain bilang kena radikal bebas. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu saat muni-muni ini nggak apa-apa. Kan kita itu menerima aja, nggak apa-apa. Radikal bebas itu yang mana? Kan nggak ngerti. Ada unsur racun, ada unsur ini. Ya, manut. Malah baik Pak Ustadz. Ini tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa anak yang sakit, anak yang masih kecil sakit itu karena sifat orang tuanya. Mungkin ayah atau ibunya ada marah dengan orang tuanya. Nah, saya ingin bertanya ini, mudah-mudahan juga bisa menjadi menjadi rujukan buat para pemirsa ya. Seberapa cepat kesalahan orang tua yang dilakukan kepada orang tuanya atau suami istri ini yang akhirnya mengakibatkan sakit kepada anaknya, dan proses ini dengan keimanan orang tuanya bagaimana hubungannya Pak Ustadz? Apakah sekarang misalnya nih sekarang saya marah sama saya, suddenly 2 jam lagi anak saya sakit, atau bagaimana hubungan ini Pak Ustadz sebenarnya? Iya, Tung itu anaknya umur berapa? Kan harus tanya saya. Kalau anaknya sudah tua ya nggak bisa. Wah, anak sudah lepas akil balik mau 2 jam atau 2 hari kan nggak bisa. Ya. Nah, yang terjadi pada anak kecil yang kalau umur anak 2 kecil tahun itu memang begini biasanya yang saya amati selama ini, saya amati dari sisi akhlak, dari sisi keimanannya itu begini. Jadi melawan orang tua itu memang dosa besar. Nomor 2 setelah Allah. Ya. Nah, Allah itu dengan sayangnya mengingatkan orang-orang itu kepada ibu atau pada ayah si adik. Kalau anaknya sakit, insya Allah itu berasal dari kedua orang tuanya yang jengkel atau ada masalah dengan jengkel atau marah kepada orang tuanya. Hanya itu sebenarnya. Sehingga sebenarnya ada harapan si orang tuanya si adik kecil ini kembali ke jalan Allah. Kan harapannya seperti itu. Itulah yang saya ceritakan. Itulah rasa sayang Allah kepada kita. Tetapi manusia itu sok pinter. Dia tidak mau, istilahnya itu, orang itu tidak mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala, nggak mau. Dia pilih yang ringan, berobat ke dokter, boleh mau ke dokter, ke siapa, anaknya sembuh, dia mikirnya itu dari obat dokter, belum tentu juga. Nah disitulah titik wa ya'fu an katsir itu berjalan. Allah memaafkan banyak kesalahan. Memaafkan, bukan mengampuni dosanya, memaafkan. Jadi disitulah sebenarnya orang tidak tahu ayat per ayat itu dia itu mengalami, sehingga dia itu sebenarnya dosanya masih banyak. Betul. Suatu ketika karena memang dia tidak mau memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, kalau dia itu dia itu banyak salah dan dosa pada orang tuanya, ya suatu ketika diingatkan beneran sama Allah Ta'ala, ya dia tumbang. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya tidak pernah terfikirkan oleh orang Islam, khususnya Islam, saya bilang. Karena orang Islam itu kalau mau main sakit, bacain ini, bacain itu. Bukan. Semua itu tubuh kita itu menjawab nanti di akhirat.
Saya kembali ke Ibu Devi yang sempat bertanya. Tadi mohon dicatat Bu Devi, ketika anak kecil panas di kepala dan kadang-kadang mau muntah, pelajaran singkatnya di kepala itu berarti ada marah atau Masalah yang dipikirkan yang menjadikan jengkel dan marah. Satu itu. Kemudian muntah itu menolak nasihat yang diberikan. Jadi kalau diajak ngobrol itu atau berikan masukan langsung menjawab. Jadi istilahnya makanan kan dari sini, nah ini keluar juga. Nah keluarnya mutah inilah dia menjawab, si orang tua itu menjawab. Menolak gitu. Menolak. Jadi intinya orang tua memberikan masukan baik. Nah makanan itu kan baik nih. Tapi karena masukan baik ini sama si anaknya ditolak, berarti si bayi itu pada waktu kasih makanan, ini makanan baik, bayinya yang ngeluarin bukan bayinya sebenarnya. Allah. Oh, berarti itu merupakan petunjuk juga itu kepada kedua orang tuanya dari sakit si bayi. Si adik itu. Terus tip untuk supaya itu tidak berlanjut, Pak Ustadz. Wah, tidak berlanjut. Maksud saya si ibu, si orang tuanya ini juga dia imannya bertambah kepada Allah, terus anaknya juga tidak menjadi dosa nanti ketika akil balik. Tipsnya yang singkat seperti apa Pak Ustadz? Iya, minta ampun, minta maaf pada orang tuanya. Kemudian kalau memang ini bermasalah kok kayaknya ini berkepanjangan, ya pindahlah istilahnya kalau saya. Iya, pindah daripada dosa semuanya, mau kemana? Terus si anak harus sifat orang tua yang sudah masuk ke anak ini apa anaknya minta ampun? Iya, diminta maaf. Mohonkan ampun anaknya. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sahabat beriman, demikian tadi penjelasan kita yang luar biasa indah ya. Mudah-mudahan penjelasan tadi dan ibu yang bertanya mudah-mudahan bisa bisa mendapat pencerahan ya, supaya anaknya tidak sakit lagi dan anak-anak yang berikutnya juga tidak sakit. Buat ibu-ibu yang lainnya. Buat ibu-ibu yang lain juga begitu ya. Dengarkan terus penjelasan Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.